Shalom, selamat sore buat kita umat-umat Tuhan, dimanapun kita berada pada sore hari yang berbahagia ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat, tanggal 20 Maret, hari Minggu dengan judul Memelihara Umat Tuhan. Sebelum kita melanjut akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat. Biarlah Tuhan selalu mengurapi kami dengan kuasa Rohul Kudus, agar kami bisa memahami, mengerti, bahkan melakukan apa yang sudah kami dengarkan nantinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan, ampuni kami orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat kita di hari Minggu ini yaitu memelihara akan umat Tuhan. Ayatnya juga terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 1 dan 2 dan Roma 12 ayat 13, 1 Timotius 3 ayat 2, Titus 1 ayat 8 dan 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-9. Di mana di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita umat-umat Tuhan bahwasanya kita harus bisa memberikan tumpangan ataupun menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan gereja juga pada saat ini harus menunjukkan keramahan kepada sesama jemaat ataupun kepada sesama anggota yang ada di dalam gereja itu. Memberi tumpangan kepada orang asing tanpa disadari kita juga sama melakukan hal tersebut, ataupun memberi tumpangan juga kepada para malaikat ataupun kepada Tuhan itu sendiri. Kalau kita sudah melakukan kepada sesama kita manusia dikatakan, itu juga sudah melakukan kepada pencipta kita tersebut. Penegasan dikatakan jangan lupa menunjukkan keramahan. Mungkin tidak hanya mengacu kepada kegagalan untuk berpikir tentang menerima seseorang, tetapi tentang pengabaian yang disengaja di dalam kehidupan ini. Menawarkan juga keramah tamahan di dalam kehidupan kita, menyiratkan berbagi kepemilikan dengan orang lain seperti yang Yesus lakukan. Itu juga terdapat di dalam Ibrani 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Ini juga termasuk menunjukkan keramah tamahan kepada mereka yang teraniaya dan dipenjara baik dalam doa maupun kunjungan langsung, sambil memberikan bantuan yang bisa kita tolong. Mereka yang memberikan dukungan material dan emosional kepada mereka yang dihukum oleh masyarakat, mengidentifikasikan diri mereka dengan mereka yang teraniaya dan juga yang ada di penjara. Di mana kita diajarkan supaya umat-umat Tuhan kalau bisa dan harus bisa membantu secara dukungan material ataupun emosional kita, dan bisa mendoakan orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan kita, baik itu di sesama kita anggota jemaat, baik itu yang ada di luar sana, baik itu juga yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di penjara-penjara yang harus kita bisa kunjungi di dalam kehidupan kita. Mereka dalam beberapa hal menjadi mitra dengan mereka dan membuat diri mereka dikatakan rentan terhadap pelecehan seksual di dalam kehidupan ini. Ibrani 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Gereja kita pada saat ini juga harus menjadi mitra dan rekan bagi mereka yang teraniaya dan terpenjara. Yang teraniaya juga dikatakan dan yang terpenjara telah menjadi tontonan dan cercaan juga penderitaan.
Ini juga menunjukkan kerelaan gereja untuk turut menderita, sama juga seperti Musa memilih untuk menderita bersama umat Israel. Dan daripada hidup tersebut, dia bisa jadi memilih akan kehidupan mewah di istana yang sudah disediakan kepadanya. Dia juga mengambil satu keputusan supaya bisa hidup bersama-sama orang-orang Israel pada saat itu. Disinilah juga dikatakan konsep satu tubuh itu akan terjadi. Ada satu yang senang, semua turut merasakannya. Ada satu yang susah, semua juga dikatakan turut merasakan dan memberikan akan dukungan. Prinsip perbuatlah kepada orang lain apa yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepada kita, menjadi hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Jadi diri kita sendiri yang bisa jadi contohnya, misalnya kita di penjara, misalnya kita dalam keadaan sakit, misalnya kita dalam keadaan lemah iman dan lain sebagainya. Pastinya kita merindukan akan umat-umat Tuhan ataupun gereja supaya bisa melihat kita, supaya bisa mendoakan kita, supaya bisa menolong kita, membantu kita di dalam kehidupan kita, dan memberikan akan dukungan-dukungan kepada kita. Demikianlah juga dikatakan masing-masing melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita sebagai umat-umat Tuhan juga harus bisa kita diajarkan untuk peka di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa merasakan akan bagaimana orang-orang yang di luar sana yang tidak bisa merasakan hal-hal yang baik yang mungkin pernah kita dapatkan dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadinya ialah inilah cara-caranya memelihara akan umat Tuhan, memberikan tumpangan kepada umat-umat Tuhan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka daripada itu kita harus bisa melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Itu adalah bentuk daripada iman kita. Itu juga adalah bentuk daripada penurutan kita ataupun kasih kita yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah dengan pelajaran ringkasan sekolah Sabat ini menolong kita supaya kita bisa membantu apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita manusia selama kita masih hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.